kenapa banyak banget developer yang suka MacBook gitu dibandingkan sama Windows. Beberapa juga biasanya ada yang suka sama Linux sih. Cuma tetap tuh MacBook tuh kayaknya ada market tersendiri gitu untuk developer tuh kenapa? Nama gue Iqbal, yuk kita bahas. Jadi gue sendiri pribadi tuh dulu sebenarnya anaknya tuh Windows plus Android banget lah pokoknya. Sampai Android gue tuh di install custom ROM gitu loh. Tapi gue wondering juga sih kenapa namanya custom ROM ya? Kenapa nggak namanya custom OS padahal kan yang di OS Android gitu. Aneh banget. Nah, pertama kali gue pakai device Apple itu adalah ketika gue di kantor gue yang lama. Dan device pertamanya itu MacBook. Jadi di zaman-zaman itu tuh gue kadang suka, dulu kan sebenarnya rada skeptis gitu sama MacBook ya. Pas zaman gue kuliah tuh temen gue ada 1 atau 2 orang yang pakai MacBook. Terus gue ngeliatnya kayak, apa ini? Orangnya hipster apa gimana nih? So-soan banget nih pakai MacBook nih, lu biar dikira keren gitu. Dulu gue gitu mikirnya. Gue yakin lu sekarang pun pasti banyak banget yang mikir gitu kan, kayak apa sih lu pakai MacBook biar keren doang. Gue jelasin nih. Gue jelasin. Gue yakin setelah video ini lu tonton semuanya akan make sense. Percaya sama gue. Nah, di kantor gue yang lama itu bahkan sampai sekantor tuh semuanya pakainya MacBook gitu. Dan itu isinya kantornya kantor orang-orang pinter gitu. Jadi kayak CEO gue pun itu PhD gitu kalau nggak salah. PhD dari MIT gitu. Pokoknya mantep dah. Sombong amat. CTO gue tuh kalau nggak salah PhD juga dari Oxford apa dari mana. Pokoknya wow lah ya. Ya sudah tidak terbayangkan sama gue tuh otaknya kayak gimana tuh jalannya, gue udah gak paham lagi tuh. Karena mereka orang pintar, gue yakin mereka pasti punya alasan kenapa akhirnya di kantor lama gue itu semuanya pakai MacBook gitu, nggak pakai Windows. Sampai pas lagi ada suatu event gitu ya di kantor lama gue itu ada kayak ngumpul bareng lah gitu, atau mungkin kayak town hall gitu lah, ketemu sama CEO dan CTO-nya gitu. Orang-orang tuh pada nanya kayak misalkan, bagaimana visi misi kantor kita? Nanti ke depan itu nanti visi misinya tuh gimana? Nanya pada gitu kan. Gue nanya, Om. Nggak Om sih. Gue mau pakai bahasa Inggris lah. Soalnya kan dia orang luar negeri gitu kan. Ini gue translate aja ya. Nah, lu gak ada ngerti kan bahasa Inggris ya, gue translate nih. Om, kenapa sih kantor kita pakai Mac? Ya, abis itu jawabnya dia begini. Once you go Mac, you never go back. Anjay. Keren banget, gue masih inget banget itu quotesnya dari dia. Gue yakin dia nyolong quotes orang lain juga sih, bukan quotesnya dia itu. Nah, dari situlah gue mulai kayak muncul nih jiwa-jiwa Apple fanboy. Mulai satu-satu tuh kayak device Apple tuh gue beli-beliin. Kayak misalkan akhirnya gue pakai iPhone gitu kan. Enak juga, enak juga, enak juga. Abis itu mulai beli AirPods lah, mulai beli iPad lah. Wah, pokoknya gue Apple fanboy lah. Akhirnya sampai sekarang hampir semua device Mac gue punya, kecuali Apple Vision Pro, mahal banget. Apple Vision Pro harganya berapa sih? 50 juta gitu, 60 juta. Astagfirullahaladzim. Kapan gue dapat duit segitu? Kapan gue bisa beli? Udah gitu value-nya nggak terlalu gimana-gimana gitu kan Apple Vision Pro kan. Ya sudah lah. Oh, sama Apple Display XDR tuh gue juga nggak punya. Soalnya mahal banget. Padahal bagus banget sih itu sebenarnya. Cuma mahalnya ya astagfirullahaladzim. Nah, itu history nih. History sedikit dari pengalaman gue pakai Apple devices gitu ya. Sekarang kita masuk ke sedikit OS. Salah. Sedikit Apple Facts gitu ya. Apple Operating System Facts. Facts yang pertama itu adalah basis atau foundation dari semua OS-nya Apple itu sama. Jadi diawali kalau nggak salah tuh dari Mac OS. Habis itu iPhone itu OS-nya adalah kayak turunannya dari Mac OS gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang berbeda. Mirip-mirip lah kayak Android tuh dimulainya dari Linux gitu kan. Terus kayak Watch OS-nya itu katanya iPhone OS tapi yang dipotong-potong lagi. Terus kayak Vision OS, terus kayak Vision OS tuh yang buat Vision Pro-nya itu ya, yang AR. Sama yang buat TV-nya, yang TV OS tuh katanya semuanya turunan itu sama, basic itu sama gitu. Nah, tapi masalahnya tuh sejarahnya macOS tuh rada belibet. Gue pas lagi riset tuh susah gitu gue menyimpulkan kalau macOS tuh mulainya dari mana gitu. Susah banget. Dia tuh kayak nyampur-nyampurin dari segala macam hal gitu loh. Beda kan sama Linux. Linux kan nyolongnya paling dari BSD doang gitu. macOS tuh nyolongnya banyak banget. Jadi macOS itu katanya Unix-like system, tapi bukan Unix. Kan mulai.
Habis itu punya codename namanya Darwin. Terus kernelnya namanya XNU. Dan XNU itu katanya kombinasi dari Mac dan BSD. Lebih tepatnya OpenBSD apa FreeBSD gitu, gue lupa. Atau mungkin nama Mac diambil dari Mac. Macintosh. Kayaknya itu. Tapi H-nya nggak ada. Terus habis itu juga gue cari-cari gitu ya. Katanya mulanya itu dari Next Step. Apalagi kan Next Step kan kayak, ini apa sih? Katanya Darwin. Tapi Next Step. Jadi bikin bingung gak sih? Udah gitu Next Step-nya E-nya kecil lagi kan tulisannya Next Step E-nya kecil. Ya gue jadi inget Next Gen. Ya fans BMTH-nya keluar. Gue bisa simpulkan macOS tuh kayak banyak campur-campur ini itu gitu loh. Walaupun ada beberapa kayak Next Step itu kalau nggak salah pas awalnya dibuat sama apa tuh Apple, dia tuh memang nge apa tuh namanya? Memang ngebuat memang membiayai sendiri gitu. Jadi mereka yang ngedevelop sendiri pas lagi zamannya Next Step katanya gitu. Cuma ya nggak tahu lah. Karena riset saya waktunya terbatas. Jadi gak sebanyak itu gue riset. Mohon maaf ya. Maafin gue nih. Maafin gue ya, oke. Nah sekarang kita ke bagian ini yang lumayan seru juga sih. Kenapa macOS atau Apple in general ya, bukan ke developer dulu nih, tapi secara general gitu. Yang pertama itu menurut gue adalah simplicity. Sumpah, gue nggak bohong. Apple tuh hampir semuanya tuh out of the box tuh udah ada gitu fiturnya. Jadi lu minim lah lu harus install ini itunya minim banget. Bahkan sampai Apple pun dia ngedevelop aplikasi-aplikasi yang apa ya? Kayak nggak sewajar gitu loh. Kayak Windows tuh buatnya paling kan Microsoft Office doang gitu ya. Atau Power BI dan lain-lain gitu aneh-aneh. Lu mau tahu Apple buat apa? Apple buat Final Cut Pro. Buat ngedit video. Apple buat Logic Pro. Buat ngedit audio. Itu kan kayak dua hal yang apa ya? Niche banget kan. Kayak Office kan semua orang mungkin hampir pakai gitu. Tapi kan kayak audio dan video kan. Mungkin apa karena target marketnya mereka kreatif gitu. Apple makanya mereka buat gituan. Nggak tahu gua. Terus untuk yang developer, dia juga buat Xcode. Walaupun kayaknya lebih bagus Visual Studio Code ya. Itu kan buatannya Microsoft juga kan. Xcode gua nggak tahu juga. Itu gua belum pernah pakai. App-appnya dia itu semuanya tuh integrasi gitu sama iCloud. Jadi kan enak gitu, simple gitu ya. Lu cuma butuh satu account iCloud doang. Nah, mungkin lu subscribe gitu ya. Terus kayak semuanya jadi gitu. Di Windows kan walaupun ada OneDrive juga, Office-nya bisa integrasi juga sih ke situ sih. Notes mereka punya OneNote sih. Iya juga ya. Windows juga ada ya gitu ya. Nah, tapi yang setelahnya ini tidak ada di Windows, oke? At least nggak native. Yaitu adalah ekosistem. Apa itu ekosistem, Bang? Jadi gini, di Apple itu mereka kan punya gadget-gadget yang mereka keluarin gitu ya. Kayak misalkan AirPods. Lu tahu fitur AirPods yang nggak ada di semua macam hal segala di dunia ini? AirPods itu kalau misalkan lu punya multiple Apple device gitu ya, kayak MacBook sama iPhone gitu. Lu dengerin musik dari MacBook gitu saya terus tiba lu buka handphone nih. Terus lu buka Instagram, set. Audionya pindah dong dari MacBook ke iPhone. Tiba-tiba audionya pindah ke iPhone. Kan mantep gitu kan. Terus ada juga kayak universal clipboard lah. Lu Ctrl C dari MacBook, terus lu Ctrl V di iPhone, jreng. Bisa. Kan mantap. Walaupun gue tahu bisa juga di Windows dan Android tapi pakai third party gitu-gitu ya. Tapi ini out of the box. Buat gue yang males itu mantap. Saya pemalas orangnya soalnya. Terus ada juga yang lumayan oke tuh kayak universal mouse dan keyboard gitu. Universal mouse dan keyboard tuh kayak misalkan lu punya iPad sama MacBook gitu. iPad tuh lu taruh sebelahnya, sebelah MacBook gitu. Mouse-nya dari MacBook lu kananin terus bisa pindah dong mouse-nya ke iPad dong. Itu gue belum pernah denger sih. Kalau di Windows Android gue belum pernah denger tuh. Terus bisa juga ada iPhone mirroring, ini baru juga ya. Tapi itu dirilisnya nanti pas September WWDC keluar. Gue gak tahu video ini keluar setelah apa sebelum WWDC. Gue udah pernah nyoba karena gue nginstall yang betanya gitu. Betanya soalnya bisa diinstall juga. Nah itu iPhone-nya bisa ke-lock nih. Tapi lu bisa buka iPhone-nya di MacBook. Keren kan? Lu pesen Gojek bisa dari MacBook, bisa dari laptop lu. Mantep. Gue seneng banget tuh fitur-fitur begini. Semuanya tuh membuat kita apa ya?
Hidup tuh terasa mudah aja gitu kayaknya kalau pakai iPhone. Ayo, nah abis ini tim Windows dan Android menyerang gua. Ayo serang gua. Gue yakin nih komennya pasti, bang nanti kan kalau di Windows tuh bisa juga bang begini bang. Di Windows tuh bisa juga begini bang. Oke, nggak apa-apa serang gua. Siapa tahu setelah lu serang, gue ganti Windows. Ternyata lebih bagus Windows gitu kan. Bisa juga sih, bisa juga. Kita harus open minded ya mas. Kok mas? Kita harus open minded ya, guys. Oke, bukan mas. Open minded ya guys. Nah, abis itu lagi, gue nggak tahu juga nih ada gak di Windows atau Android. iPad itu bisa dijadikan monitor kedua dari MacBook lu. Itu berguna banget kalau lagi di cafe, bro. Lu yang biasanya pakai dual display gitu kan, ngoding kan. Terus lu lagi mobile. Ada sih memang kayak device-device yang harga $300-400 yang pure untuk external display gitu ya. Gue pernah lihat juga tuh beberapa. Tapi ini iPad lu. iPad lu yang bisa lu pakai buat browsing-browsing bisa juga jadi external display. How cool is that? Anjay. Bahasa Inggris sekarang gue ngelawak ya. How cool is that? Nah, terus klaimnya itu dan sejauh ini ya, Apple itu kayaknya dia sangat menjunjung tinggi privacy. Cuma ya take it with a grain of salt lah. Jangan percaya banget lah. Gue juga nggak tahu itu beneran apa enggak. Terus kayaknya kata apa? Kalau di US tuh misalkan ada law enforcement. Law enforcement itu nggak pernah akan dibantuin sama Apple untuk ngebuka iPhone si kriminal atau gitu-gitu. Karena mereka katanya nggak punya backdoornya gitu-gitulah. Jadi nggak bisa dibantuin. But who knows? At least ya berita begitu nggak ada di yang lainnya. Kayaknya yang lainnya lebih gampang diambil data aja. Nah, bagian terakhir, yaitu judul dari video ini. Kenapa developer lebih suka macOS? Nah, ini adalah pendapat gue pribadi. Oke, kalian jangan serang gue. Nggak apa-apa, serang gue aja. Gue pengen tahu kritik-kritik kalian. Kenapa bang, lu jangan so eksklusif lu bang, lu maunya macOS mulu, bang cobain dulu nih Chrome OS gitu siapa tahu kan. Sebagai konteks nih, kenapa developer suka macOS? Ada fakta menarik. Jadi lu kalau sempat denger gitu ya kayak ada ide baru namanya Z, dibuat dari Rust gitu ya. Dan katanya performanya bagus banget. Gue nyoba emang performanya bagus, cuma fitur-fiturnya masih jauh lebih dikit lah. Lu tau fakta menarik? Z pertama kali dirilis itu di macOS. Why? Because developer banyak yang di macOS, of course. Kalau nggak gitu, kenapa? Kenapa dia nggak di Windows duluan? Kenapa nggak di Linux duluan? Kenapa dia milihnya macOS? Karena developer adanya di macOS, bro. Let's go, ayo kita pindah ke macOS. Tapi mahal sih, MacBook mahal, bro. Mahal. Nah, faktor paling utama menurut gue ya, kenapa MacBook itu jadi punya hati apa? Punya tempat di hati untuk para developer gitu ya. Yang pertama itu karena dia tadi Unix-like dan dia adalah mirip kayak BSD. Ada terminalnya, terus ada package managernya juga, homebrew. Kalau misalkan lu di Linux ada apt dan lain-lain ada homebrew. Windows ada apa? Windows Store. Hah? Windows Store lu bisa ngapain? Homebrew tuh kayak lu bisa nginstall banyak CLI tools gitu-gitu kan. Di Windows, apa CLI lu? Hah? Command prompt, PowerShell. Gue yakin lu yang di Windows pasti pakai WSL, ke Ubuntu juga kan lu. Gak usah berusaha ngibulin gue lo. Nah tapi walaupun dia basicnya itu adalah Unix dan BSD gitu ya, mereka GUI-nya juga bagus. Jadi kayak di mata gue tuh kayak Linux, tapi UI UX-nya bagus. Dan application supportnya lebih banyak gitu dibandingkan Linux gitu ya, untuk productivity apps gitu misalkan. Kayak Microsoft Office aja gitu kan. Di MacBook ada, Linux tidak ada. Nah terus alasan selanjutnya menurut gue kenapa developer lebih suka macOS gitu ya. macOS itu adalah OS yang tidak mainstream. Market share-nya sedikit gitu kan. Karena paling banyak Windows tuh. Apa kelebihannya? Jadi developer virus tidak ngincar macOS. Mereka akan lebih ngincar Windows daripada ngincar macOS. Jadi virus di macOS lebih sedikit. Kalau virusnya lebih sedikit jadi lebih aman menurut gua. Oke. Nah terus nextnya itu ada lagi kayak ini yang gue denger juga ya. Gue nggak tahu sih bener apa nggak. Katanya untuk buat kernel extension di MacBook itu jauh lebih strict. macOS lah. Buat kernel extension di macOS itu jauh lebih strict dibandingkan Windows atau Linux. Linux itu setahu gue paling gampang.
Windows itu lebih susah daripada Linux, tapi macOS jauh lebih susah lagi daripada Windows, katanya gitu. Gue nggak tahu yang CrowdStrike terakhir itu, yang Windowsnya pada mati, itu kan gara-gara kernel extension tuh. Gue nggak tahu deh itu macOS ada apa enggak, CrowdStrike, atau mungkin macOS tidak terafek gitu ya. Karena yang gue baca-baca juga tuh, katanya macOS itu kayak lebih nge-push developernya untuk semuanya ke user space gitu, jangan ke kernel space gitu. Karena kalau kernelnya crash, ya ribut MacBook lu. Coba, BSOD, Blue Screen of Death, lebih sering di mana? Windows atau MacBook? Lebih sering di Windows atau di macOS tuh? Blue Screen of Death. Udah kayak TikTok yang sono. Dan yang paling apa ya? Yang paling kelihatan sebenarnya, paling banyak itu kan developer, nggak paling banyak sih. Paling banyak developer web lah ya. Habis itu nextnya kan mobile nih. Mobile itu kan pilihannya Android sama macOS. Android sama iPhone. Gimana cara lu develop aplikasi di iPhone yang enak? Cuma bisa di MacBook. Itu banyak juga alasannya ke situ. Jadi kalau misalkan lu mau lebih versatile, biasanya pakainya MacBook. Karena kalau misalkan di Windows tuh katanya sih lebih susah ya ngedevelop Apple, atau malah nggak bisa sama sekali gitu ngedevelop aplikasi iPhone. Gua nggak tahu. Gimana pendapat kalian? Apakah kalian setuju dengan pendapat gue bahwa kenapa developer suka macOS kayak gitu? Walaupun MacBook lumayan mahal, tapi banyak banget developer yang suka MacBook. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe. Pertama kali gue ngomong gini, ngemis subscribe. Ayo dong, gengs. Subscribe saya. Biar subscriber gue 13 juta ngalahin Dinda Basudara. Oke lah, udah cukup gitu aja ya. Ini konten non teknis yang gue buat karena gue mulai capek bahas teknis. Walaupun ada bahasan teknis lagi yang mau gue bahas. Dah, nama gue Iqbal, see you in the next video.